Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Roma 13 ayat 3 berbunyi, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah orang yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Saudara, ini digambarkan ada seorang yang jahat. Dalam bahasa Yunani dikatakan kakos, jahat. Jahat itu dia hidup dalam lingkungan yang jahat. Cara berpikir, akal, budinya itu dan tingkah lakunya jahat. Jadi berpikirnya jahat, tingkah lakunya jahat. Jahat itu dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang ada di lingkungan yang ada, sehingga dia selalu merugikan orang lain. Dia orang yang jahat itu orang yang merugikan orang lain. Orang yang jahat itu selalu orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia bermegah diri kepada dirinya sendiri, dan semua kalau tidak menguntungkan dia, maka dia tidak mau. Dan dia cari keuntungan dirinya sendiri dalam segala kehidupan atau tindakan-tindakannya. Jadi orang ini orang yang jahat. Dikatakan engkau berbuat jahat, kenapa memperoleh pujian? Orang jahat itu dia melakukan jahat sepanjang hidupnya. Di mana-mana jahat, dia merugikan orang lain. Dia merugikan lain, tetapi orang ini mendapat pujian. Orang lain memuji dia, bukan orang lain menghakimi dia, menjelekkan dia, tapi dia memuji dia. Karena orang jahat ini, saudara, orang yang pintar. Orang jahat ini orang yang dia selalu melakukan sesuatu seolah menguntungkan orang lain, tetapi akhirnya sebetulnya tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi dia jago melobi, mendekati orang, jago seolah-olah memberi sesuatu pada orang lain, memberi apa saja kepada orang lain, sehingga dalam sehari-hari orang ini dipuji orang. Tapi dalam pikirannya dia merancang sesuatu kejahatan yang akan dia capai, sehingga dia punya banyak hal, kenalan banyak, semua sama orang, kenal sama orang, dan orang itu memuji dia. Ya, dikatakan orang jahat ini orang yang pandai. Orang yang jahat tetapi hidupnya dipuji orang. Sehingga ketika orang itu tidak memuji dia, orang itu mengancam dia, maka orang yang jahat ini bisa melakukan sesuatu dengan harta bendanya untuk menghukum dia. Jadi orang lain yang tahu persis keadaan orang itu menjadi takut terhadap orang itu. Saudara-saudara, engkau berbuat jahat, kenapa engkau memperoleh pujian? Sebetulnya Alkitab mengajarkan kita bagaimana sehingga kita tidak seperti ini. Mana ada orang jahat mendapat pujian? Ini kenyataannya di mana-mana. Tetapi Alkitab melihat sisi lain. Dia mengatakan, pertama adalah kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi dikatakan bahwa kita melihat orang, meresponi orang yang jahat ini, dikatakan kasihani dia. Seperti kalau kita melihat diri kita sendiri. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi orang-orang jahat ini, saudara, itu dikatakan kita diajarkan bagaimana meresponi orang-orang yang jahat seperti ini.
kasihannya dia seperti mengasihi diri kita sendiri. Maafkan dia, ampuni dia, kita doakan dia supaya dia bertobat. Karena orang yang jahat ini, orang yang salah ambil keputusan, orang yang hidup di dunia yang dia menjadikan dirinya serupa dengan dunia. Ketika ia menjadikan dirinya serupa dengan dunia, dikatakan, apa yang kau cari dalam hidupmu? Uang. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Uang. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Uang. Orang itu mengumpulkan uang. Di bumi ini dia mengumpulkan uang. Dengan berbagai cara dia mengumpulkan uang. Uang menjadi berhala bagi hidupnya. Orang-orang seperti ini Alkitab mengatakan, kasihi dia seperti engkau mengasihi dirinya sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Kita doakan orang itu dan kita kasih. Bahkan ayat yang berikut yang kedua dikatakan, Kolose 3 ayat 13 berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Saudara dikatakan, ampuni orang itu seperti Tuhan mengampuni kita. Jadi kalau orang jahat ini adalah orang yang kita perlu kasih, orang yang perlu kita bimbing, orang yang perlu kita arahkan, dan kita mengatakan, kedua mengatakan ampuni dia seperti Tuhan mengampuni kita. Jadi kalau kita bertemu dengan orang jahat dan kita dirugikan, bahkan kita disakiti, bahkan kita dihancurkan, katakan kasihilah orang itu, ampunilah dia. Dan yang ketiga dikatakan 6 ayat 7, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dengan jelas mengatakan, jangan menghakimi dia agar kamu tidak dihakimi. Adalah Tuhan sendiri yang memutuskan orang itu. Tapi tugas kita adalah mengasihi dia, mengampuni dia, dan kita bawa orang itu dalam suatu kehidupan yang baru. Dia belum tahu atau dia sudah tahu tentang kehidupan Kristus, tetapi dia keras kepala. Kita doakan agar Tuhan sendiri bekerja kepada orang itu dan dimampukan dan disempurnakan dan dikatakan orang itu akan kembali kepada kita. Banyak orang yang kita tidak tahu masa depannya karena Tuhan sendiri yang tahu. Saat ini orang itu adalah jahat, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian, besok bahkan orang itu berubah. Dia hidup di dalam Kristus, bahkan dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa dan menjadi cerminan yang luar biasa. Itu gambaran Saulus yang dulunya menganiaya orang-orang Kristen. Pada akhirnya dia adalah menjadi pengikut Kristus yang militan, yang berintegritas luar biasa. Jadi saudara, kalau engkau orang-orang jahat, kalau kita menghadapi orang-orang jahat, tidak usah khawatir, jangan dihakimi, tapi kita kasih orang itu, kita doakan. Satu kelak dia akan bersama-sama dengan kita. Kalau engkau orang jahat, engkau bergumula, lihatlah diri, apakah yang kau cari adalah uang? Apakah bisa hidup untuk selama-lamanya? Karena dunia adalah sia-sia dan uang hanyalah sebentar saja. Ketika engkau mati dan terputuskan atau diputuskan atau dipastikan masuk surga atau neraka, kekayaan tidak ada gunanya, hartamu tidak ada gunanya, kau tinggalkan dan engkau tidak berguna. Tetapi pada pagi hari ini, marilah saudara-saudara, kita sebagai orang percaya jangan menghakimi orang-orang. Kita ajak dia, kita doakan, kita kasih dia,
kita ampuni, kita doakan, kita ajak bersama-sama dengan Kristus. Kalau engkau kembali bersama-sama dengan Kristus, maka segala sesuatunya Tuhan pelihara dan engkau punya kekuatan kehidupan baru, jaminan keselamatan dalam surga. Bagaimana saudara? Janganlah mau jadi orang jahat, jadilah orang yang baik, jadilah pengikut Kristus. Tuhan menunggu, Tuhan menginginkan engkau menjadi murid Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.